Jadi untuk pertemuan kita hari ini, kita mau bahas tentang teorema superposisi. Pada teorema superposisi ini menitik beratkan pada rangkaian yang memiliki sumber lebih dari satu. Nah, teorema superposisi ini kalau dinyatakan dalam pengertiannya, dia seperti ini. Arus dalam suatu rangkaian listrik linier yang memiliki beberapa sumber listrik akan memiliki arus total sama dengan penjumlahan arus dari masing-masing sumber saat satu sumber dihidupkan dan sumber yang lain mati. Nah, dari pengertian yang panjang ini, intinya teorema superposisi itu seperti konsep penjumlahan. Jadi kalau kita punya 3 sumber yang bekerja bersamaan, Jadi pengertiannya kalau superposisi ini, kalau kita punya sumber lebih dari satu, misalnya kita punya 3 sumber, nilai arus totalnya saat 3 sumber itu hidup bersamaan, itu sama dengan penjumlahan dari arus pada masing-masing sumber saat satu sumber hidup dan yang lain mati. Nah, untuk lebih memahaminya, kita gambarkan ke bentuk rangkaiannya. Nah, di sini misalkan di sini itu ada sumber pertama. Nah, ini ada VS1, ada VS2, ada VS3. Di sini switch 1, switch 2, switch 3. Di sini ada arus, kita asumsikan IL1. IL aja. Nah, perlu kalian ketahui, ini penting ya, ketika kalian mau mengukur arus, cara ngukur arus itu, hilang. Sorry ya, kepencet. Jadi kalau kalian mau mengukur arus, itu cara ngukur arusnya seri terhadap beban. Gambar ulang karena hilang. Nah, ketemu. Nah, ini. Perlu kalian ketahui, kalau mau ngukur arus, itu peletakan ampere meternya itu seperti ini. Jadi dia seri terhadap beban. Kalau kalian mau ngukur arus seperti itu. Nah, kalau mau ngukur tegangan, itu paralel terhadap sumbernya atau beban yang diukur. Misalkan ini VS1, mau kita ukur pakai multimeter, cara ngukurnya paralel seperti ini. Jadi cara ngukur tegangan itu paralel terhadap sumbernya atau terhadap beban yang mau diukur. Tapi kalau kalian mau ngukur arus, di sini saya simbolkan A, berarti cara ngukurnya seri terhadap beban, seperti itu. Nah, kita kembali ke teorema superposisi. Teorema superposisi ini dia punya sumber lebih dari satu. Di rangkaian ini saya gambarkan ada VS1, ada VS2, ada VS3. Ketika
tiga sumber nyala bersamaan, switch-nya ini saya tutup, seperti ini, S1 saya tutup, S2 saya tutup, seperti ini, maka kan ada arus yang mengalir ke sini, I1, ada arus mengalir lagi, I2, ada arus mengalir lagi, I3, seperti itu. Nah, ketika sumber ketiga-tiganya ini dinyalakan, maka akan terukur nilai IL. IL atau arus total pada rangkaian saat tiga sumber dihidupkan. Nah, nilai IL itu seharusnya sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Di mana I1 itu adalah arus yang terukur saat sumber 1 ini nyala, sumber 2 sama sumber 3 itu dimatikan. Jadi power supply-nya itu nanti yang power supply kedua sama ketiga itu mati posisinya. Nah, yang power supply ke satu saja yang hidup, seperti itu. Nah, terus kalau untuk I2 itu saat sumber 2-nya hidup, sumber 1 sama sumber 3 mati. Begitu juga untuk I3. I3 itu ketika sumber ketiga yang hidup, sumber 1 dan sumber 2 dimatikan. Jadi dari pengertian teorema superposisi yang panjang tadi, kita bisa amati ke rangkaian ini, bahwa arus total atau IL yang terukur saat ketiga sumber dihidupkan, maka nilainya itu sama dengan penjumlahan masing-masing arus saat sumber yang bersesuaian hidup dan sumber yang lain itu dimatikan. Kayak gitu. Nah, ini pas praktek tahun-tahun sebelumnya sudah dicoba. Misalkan saat ketiga sumber ini hidup, IL-nya misalkan terukur 9 mA, 9 mA misalkan. Jadi VS1 hidup, VS2 hidup, VS3 itu hidup semua 9 mA. Nah, dicoba ketika ngukur I1 saja, ngukur I1-nya tetap di sini ya. Nilai ampere ngukurnya di sini, ampere meternya tetap di sini. Cuma sumber 1 hidup, sumber 2, sumber 3 dimatikan. Nah, itu akan terukur yang namanya I1. Misalkan dia 2 mA. Nah, ketika dicoba lagi, I2-nya itu, mau ngukur I2, sumber 1 dan sumber 3 dimatikan. Maka terukur di sini, I2-nya misalkan dia terukur 3 mA. Nah, yang I3, ketika mengukur I3, sumber 3 hidup, sumber 1 dan sumber 2 itu dimatikan, power supply-nya dimatikan. Itu akan terukur di sini sekitar 4 mA, misalkan dia 3,8. Kan dalam praktek pasti ada errornya juga kan. Jadi IL-nya, pembuktiannya itu arus totalnya 9. Terus yang terukur berapa? 8,8 mA. Jadi seperti ini maksud dari teorema superposisi. Seharusnya menurut teori ini 9 mA juga sama dengan 9 mA. Tapi ketika dipraktekkan ini mendekati penjumlahnya. Ada yang sempurna di 9 juga, ada yang pendekatan nilai prakteknya seperti ini. Nah, konsep superposisi ini konsep yang paling mudah dalam rangkaian listrik. Jadi kalian itu hanya menjumlahkan saja nilai arus totalnya terhadap arus masing-masing. Seperti itu. Apa bisa dipahami? Ada pertanyaan? Ayo kita diskusi. Sudah paham belum? Yang sudah paham ada pertanyaan enggak? Yang belum? Ayo tanya. Yang belum paham kalau mau diulangi juga boleh. Halo? Bu, mau nanya. Diulangi. Diulangi, ya. Ya. Jadi begini. Konsep dari teorema superposisi. Superposisi itu seperti penjumlahan.
penjumlahan arus. Penjumlahan. Nah, penjumlahan di sini itu kenapa kok dijumlah? Dia itu punya sumber, misalkan dua sumber gitu ya. Kita coba pakai dua sumber. Dua sumber. Jadi di sini ada hambatan yang terhubung dengan sumber 1 seperti ini. VS1, ini R1. Ini dua sumber aja wes pelan-pelan. Di sini ada hambatan 2 terhubung dengan sumber 2. Nah, terus kita mau ukur berapa sih arusnya, seperti itu. Nah, cara ngukur arus, caranya seperti ini. Ampermeternya terhubung seri terhadap beban. Nah, superposisi ini maksudnya begini. Kan ini ada dua sumber, VS1 sama VS2. Dia punya power supply. Power supply di sini bentuknya itu bisa baterai, bisa aki, bisa power supply beneran yang ada di lab, yang kita bisa atur berapa tegangan yang diinginkan, seperti itu. Nah, ketika dua sumber ini dihidupkan, VS1 sama VS2 hidup, misalkan di sini dia punya nilai 9 volt, di sini dia punya nilai 12 volt, seperti itu. Ketika ini nyala bersamaan, ini dia akan terukur IL. IL seperti itu. Nah, terus kita mau coba saat masing-masing dihidupkan. Jadi saat ini kan sudah dua-dua dihidupkan, dua-duanya dihidupkan. Nah, kalau dihidupkan salah satu, nilai arusnya pasti berbeda karena sumbernya cuma satu, ini sumbernya dua, kayak gitu. Nah, misalkan seperti ini. Nah, saya mau hidupkan sumber satu, tapi sumber dua ini saya matikan, kayak gitu. Seperti ini. Ini akan terukur, namanya I1. Terus misalkan kita mau cek lagi, kita mau pakai I2, ngitung I2. Berarti sumber 2 hidup, tapi sumber 1 dimatikan. Itu akan terukur I2. Dari sini masih ada yang bingung enggak? Jadi I1 itu saat VS1-nya on dan VS2-nya off. Nah, I2 itu terukur saat VS2 on dan VS1-nya off. Jadi maksudnya itu yang menyala itu yang bersesuaian aja. Kalau kamu ngukur I2 ya berarti yang nyala VS2. Saat kamu ngitung I1 yang nyala VS1 seperti itu. Nah, ini hasilnya ketika dijumlahkan I1 ditambah I2 itu pasti sama dengan IL. Ibarat kata seperti ini, kalau kamu punya satu sumber PDAM, ketebalannya, intensitas airnya itu 1 dim misalkan. Terus kamu pakai keran di kamar mandi itu 3/4, keran di luar 1/4 dim, kayak gitu. Ketika kamu nyalakan bersamaan, 3/4 sama 1/4 tadi, kalau dijumlah, intensitasnya itu sama dengan saat air di kamar mandi nyala sendiri, saat air di depan nyala sendiri. Nanti kalau zoom-nya out, nanti kalian langsung join lagi pakai link yang sama ya. Gitu. Jadi intinya superposisi itu penjumlahan. Penjumlahan bagaimana? Saat sumber lebih dari satu itu nyala semua, arusnya kan besar. Itu nilainya pasti sama dengan arus pada masing-masing saat sumber yang bersesuaian nyala sama sumber yang lain dimatikan, seperti itu. Nah, di sini IL itu arus total.
pas pertama tadi sumber 1 nyala, sumber 2 nyala, itu IL. Sama dengan I1. I1 itu saat VS1-nya saja yang nyala, VS2 kita matikan, di sini terukur arus. Nah, nanti yang IL2 itu, yang I2 itu sama dengan saat sumber 2 saja yang nyala, sumber 1 dimatikan, seperti itu. Masih bingung enggak di situ? Jadi misalkan pas pertama terukur IL-nya ini 8, seperti itu. Nah, itu I1 misalkan terukur di sini 2, berarti I2-nya dia terukur 6. Nah, seperti itu. Jadi konsep superposisi itu konsep penjumlahan. Saat sumber semuanya hidup, itu nilainya pasti sama dengan masing-masing dijumlahkan. Seperti itu. Ada yang masih bingung atau perlu diulangi lagi? Halo? Cukup jelas, Bu. Sudah Iya, cukup jelas. udah cukup jelas, ya. Nah, ini nanti superposisi ini pas kita praktekkan pakai Proteus, nanti terukur nilai arusnya berapa, nilai arus total berapa, masing-masing berapa, nanti terukur. Nah, nanti persiapan saat mulai praktek, kalian masing-masing install Proteus untuk simulasikan rangkaian listrik ini. Nah, sama halnya ketika kita pakai 3 sumber, itu sama saja caranya. Jadi misalkan seperti ini. Ini ada R1, dia kena dengan sumber 1, seperti ini. Terus di sini ada R2, dia terhubung dengan sumber 2. Lalu di sini ada R3 terhubung dengan VS3. Nah, di sini ada untuk mengukur arus ampere meter. Nah, disuruh hitung kayak gini. Maka nilai IL atau arus total saat VS1, VS2, VS3 on semua itu pasti sama dengan arus pada saat sumber 1 hidup, 2, 3 dimatikan, ditambah arus saat sumber 2 hidup, 1 dan 3 dimatikan, sama dengan dijumlah juga sama I3. I3 itu saat sumber 3 hidup, sumber 1 dan sumber 2 mati, seperti itu. Nah, kalau ditulis saat I1 yang menyala VS1 on, VS2 dan VS3 off. Kalau I2 itu saat VS2 on, tapi VS1 dan VS3 off. Kalau I3 saat VS3 on, VS1 dan VS2 off. Seperti itu. Jadi misalkan saat 3 sumber ini semua hidup, misalkan yang terukur 12 mA. Terus di sini I1 misalkan terukur 3 mA. Terus I2 yang terukur di sini 6 mA. Terus I3 yang terukur di sini dia juga 3 mA. Seperti ini. Jadi konsepnya itu membuktikan apa benar sih saat sumber 3-3-nya nyala itu nilainya sama dengan sumber 1 hidup sendiri, terus sumber 2 hidup sendiri, sumber 3 hidup sendiri, yang lainnya mati, kayak gitu. Jadi itu hanya untuk membuktikan bahwa totalnya itu sama dengan penjumlahan masing-masing. Total itu saat gimana? Sumbernya semua nyala. Masing-masing gimana? Saat sumber yang bersesuaian nyala, yang lain dimatikan, kayak gitu. Jadi konsep superposisi itu seperti penjumlahan. Saat
arus total saat sumber yang lebih dari satu ini nyala bersamaan itu sama dengan penjumlahan arus pada masing-masing saat sumber penyesuaian hidup yang lain mati, kayak gitu. Ada pertanyaan enggak? Sudah paham atau belum? Halo? Bu, kalau seumpamanya satu tegangan mati itu bisa nggak, Bu? Gimana? Itu kan konsepnya yang ketika IL sama dengan I1 tambah I2 tambah I3 itu kan yang satu tegangan mati, yang satu tegangan itu kan hidup, yang dua tegangan kan mati. Seumpama itu dibuat satu tegangan hidup, yang dua yang satu mati, yang dua hidup, itu bisa nggak, Bu? Ya bisa aja, tapi nanti nilainya itu pasti lebih besar. Jadi misalkan kamu ngitung I1 sendiri, terus kamu pengen misalkan ya yang kamu matikan VS3. Berarti yang nyala itu VS1 sama VS2. Ya berarti itu dua sumber itu padha karo I1 plus I2 kayak gitu. Nah, ini nanti pas diterapkan ini paling cepat sama paling mudah. Analisis superposisi ini. Jadi ketika kamu simulasikan di Proteus, nanti ya sama dengan teori ini karena kondisi ideal ya. Jadi arus terukur saat 3 sumber hidup itu sama dengan masing-masing. Nah, langkahnya itu biasanya semua sumber dinyalakan dulu, nanti terukur IL. Lalu langkah berikutnya ngambil I1 berapa, I2 berapa, I3 berapa. Nah, dibuktikan hasil penjumlahan I1, I2, I3 itu sama enggak dengan IL, seperti itu. Nah, ibarat kata kan ini misalkan kamu punya kue segini, terus dibagi 3, gini, A, B, C, keseluruhan kue kita anggap X. Lah, X itu kan pasti sama dengan potongan A ditambah potongan B ditambah potongan C. Kayak gitu konsepnya. Jadi dia punya sumber 3. Kalau mau dipecah satu-satu itu benar enggak sih? Jumlahnya itu sama dengan saat semuanya nyala bareng. Kayak gitu. Dari sini bisa dipahami atau ada yang masih bingung superposisi? Kalau mau tanya boleh, mau diskusi juga boleh. Halo? Yang baru masuk tadi ketinggalan materi enggak? Halo? Sudah paham tadi. Oh, udah paham ya. Ada pertanyaan lagi? Boleh loh bertanya. Jangan sampai nanti kalian selesai kuliah itu bingung. Daripada gitu tanya aja, jadi biar nggak bingung. Nanti saya minta tolong perwakilan kelasnya ngasih data kehadiran ke saya ya. Walaupun ini udah saya screenshot, cuma saya mau cek aja kesesuaiannya. Riza bagus. Kamu ada pertanyaan enggak? Za? Enggak ada, Bu. Wes paham tenan? Wes? Enggak, mudah-mudahan paham. Loh, mudah-mudahan. Jadi jangan sampai di sini hanya mudah-mudahan tapi beneran paham. Kalau memang belum paham jangan dipaksakan, nanti saya jelaskan ulang. Kan waktu kita masih panjang.